Selamat datang di podcast Suara dari Masa, tempat di mana kita mencoba membuka kembali lembaran-lembaran sejarah, bukan dengan nada tegang, tapi dengan cara bercerita, membayangkannya seolah kita ada di sana. Aku Oktaviani Mintauli Simbolon dengan NIM 250706034, dan hari ini kita akan membahas satu kisah lama dari pantai timur Sumatera. Bukan hanya sekedar fakta atau catatan di buku, tapi sebuah perjalanan tentang bagaimana pertukaran barang pertama kali yang terjadi di wilayah yang kelak menjadi jalur dagang penting Nusantara. Kalau kita melihat Sumatera hari ini yang ramai, penuh pelabuhan, penuh perlintasan, mungkin sulit membayangkan masa ketika semuanya baru mulai. Tapi jauh sebelum ada kapal motor, satelit, atau peta digital, pantai timur Sumatera sudah jadi tempat pertemuan, seperti pertemuan orang-orang, pertemuan budaya, dan tentu saja pertemuan kepentingan ekonomi. Nah, di episode ini kita akan masuk ke sebuah cerita tentang bagaimana pertukaran barang bermula di pantai timur Sumatera. Dilihat dari sudut pandang seorang pedagang lokal pada abad ke-9 sampai abad ke-12, masa ketika hubungan dagang dengan bangsa asing mulai menggeliat. Kita akan mengikuti kronologisnya, melihat aktor-aktornya, konflik yang muncul, dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Setelah itu, kita akan refleksi bersama, apa sih makna dan pesan moral dari semua ini? Dan kenapa kisah lama ini masih relevan hari ini? Kalau kamu sudah siap, mari kita buka pintu waktu dan berjalan perlahan ke masa lalu. Sudut pandang seorang pedagang lokal di pantai timur Sumatera. Namaku Mahala, anak dari keluarga nelayan di sebuah kampung kecil di pesisir pantai timur Sumatera. Orang-orang di kampungku hidup dari laut, dari hutan bakau, dan dari hasil bumi. Kami bukan kerajaan besar, bukan juga pusat kekuasaan, tapi kami ada di jalur yang selalu terkena angin perubahan. Setiap tahun, angin musim membawa kapal-kapal asing mendekati pantai kami. Awalnya, mereka hanya terlihat dari kejauhan. Layar mereka tinggi. Bentuk kapal mereka berbeda dari perahu yang dibuat ayahku. Orang-orang tua bilang, mereka berasal dari negeri jauh, dari arah matahari terbit, dan ada juga dari arah barat, lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Saat pertama kali kapal itu merapat, jantungku berdegup kencang. Aku masih remaja, belum terlalu paham apa arti pertemuan itu. Tapi ketika aku melihat mereka menurunkan barang-barang dari kapal, seperti kain berwarna cerah, manik-manik, logam yang mengkilap, aku tahu sesuatu sedang berubah. Kami yang selama ini hanya bertukar barang antar kampung, mulai mengenal sistem yang berbeda. Mereka menawarkan kain, keramik, dan logam, dan kami menawarkan apa yang laut dan hutan berikan kepada kami, seperti damar, rotan, gading, kapur barus, dan hasil bumi lain yang bagi mereka bernilai besar. Disitulah semuanya dimulai. Pertukaran pertama mengubah cara kami hidup. Pertukaran itu melibatkan banyak pihak. Ada kami para pedagang lokal kecil, ada kepala kampung yang jadi penengah, ada juga para pelaut asing dari Tiongkok, India, dan kerajaan-kerajaan Melayu di seberang selat. Para pedagang Tiongkok tampak paling teratur. Mereka selalu datang dengan catatan, gulungan kain, dan wadah keramik besar. Para pedagang India datang dengan cara berbeda, lebih banyak berbicara, lebih lihai dalam tawar-menawar, dan membawa rempah yang aromanya tajam. Sementara dari pihak kami, ada tokoh-tokoh kampung yang mulai dikenal sebagai penjembatan. Orang yang mengerti sedikit bahasa asing, tahu cara menilai harga, dan tahu kapan harus percaya atau berhati-hati. Tentu saja semua ini tidak berjalan mulus. Ada hari ketika salah satu pedagang asing menuduh kami mencampur damar dengan getah yang kualitasnya rendah. Mendadak suasana panas, suara meninggi, dan hampir saja terkena perkelahian. Di sisi lain, ada juga persaingan antar kampung. Setiap kampung ingin mendapatkan barang terbaik dari pedagang asing, sehingga muncul rasa iri, curiga, bahkan ada upaya saling sabotase. Bahkan dari pihak kerajaan di hulu, ada perintah baru. Semua barang pedagang harus melewati mereka dulu sebelum dijual ke pendatang. Ini menciptakan beban dan membuat sebagian dari kami merasa tertekan. Pertukaran barang ternyata tidak hanya soal nilai barang, tapi soal kuasa. Tapi manusia selalu menemukan cara. Kepala kampung kami akhirnya membuat peraturan.
Setiap transaksi harus melalui tempat berkumpul bersama, disaksikan oleh semua pihak. Tidak boleh ada barang palsu atau tawar-menawar yang menipu. Dari situ, kami mulai belajar mencatat. Kami belajar mengenal kualitas. Kami belajar mengenal karakter kapal dan bangsa yang datang. Lama-lama, kami juga belajar bahasa mereka. Sedikit demi sedikit, cukup untuk bertukar barang tanpa terjadi salah paham. Dengan proses yang panjang, pertukaran barang bukan hanya transaksi, tapi hubungan. Beberapa pedagang asing yang datang setiap tahun, bahkan kami anggap seperti saudara jauh. Pantai Timur Sumatera pun perlahan-lahan berubah menjadi titik penting dalam jaringan dagang internasional. Dan aku yang dulu hanya mengantar ikan, menjadi pedagang kecil dengan kisah yang lebih panjang dari garis pantai itu sendiri. Dari kisah Mahala, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh pertemuan, seperti pertemuan budaya, pertemuan kebutuhan, dan pertemuan kepentingan. Yang kedua, perdagangan bukan hanya soal barang dan nilai. Ia adalah proses belajar. Orang-orang lokal belajar matematika sederhana, belajar bahasa, belajar menilai sebuah benda, dan itulah yang kemudian membuka pintu kemajuan ekonomi. Yang ketiga, konflik adalah bagian dari proses itu. Tapi justru melalui konflik, kita belajar membuat aturan, membangun kepercayaan, dan menciptakan sistem yang lebih baik. Dan yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita bahwa Sumatera Timur sejak dulu bukan tempat yang terisolasi. Ia adalah simpul dunia, dan hingga sekarang, entah dalam bentuk pelabuhan besar, industri, atau jalur logistik, kita masih melanjutkan jejak itu. Terima kasih sudah mendengarkan episode panjang di Suara dari Masa. Semoga cerita hari ini memberi gambaran baru tentang bagaimana sejarah berbentuk dari hal-hal sederhana seperti pertemuan di pantai atau pertukaran barang pertama antara dua orang yang berbeda bahasa. Akhirnya podcast kita hari ini sudah selesai. Aku Oktaviani Minta Uli Simbolon, pamit undur diri.